Oke, ada pertanyaan nggak? Mungkin cepet aja, ada pertanyaan dari, mungkin ada yang mau tanya, hasil saya ada munculnya ini gimana gitu. Iya Kak, izin bertanya. Misal kalau hasil tesnya itu menghargai orang lainnya lemah tuh untuk apa ya, kayak memperbaiki. biar ketutup tuh gimana ya? Ya itu harus dari kamu sendiri. Bisa jadi sekarang ini kamu melihat orang lain tuh entah, ya ini saya cuma ngambil contoh ini ya, bisa jadi kamu menganggap orang lain tuh nggak sebaik kamu, nggak sepintar kamu, nggak seini kamu. Ya itu cara pandang kamu yang harus mulai kamu ubah. Nggak kok orang-orang sama pintarnya kok, atau nggak, saya nggak sepintar mereka, malah saya harus banyak belajar. Itu kan mindset. Dengan kamu terbiasa berpikir seperti itu, akhirnya kamu akan bisa melihat, ya orang lain tuh malah ada plus minusnya ya, malah ada kekurangan saya yang ada di dia nih. Ya belajar untuk menghargai. Kita nggak semuanya paling pinter, kita nggak selalu jadi yang paling pinter, nggak selalu jadi yang paling baik, tapi paling nggak, yaitu cara untuk melatihnya nggak bisa instan. Ingat, nggak segampang itu merubah sikap dan perilaku kita. Tapi kalau kalian sudah ngerasa, misalnya nih Kak Amelia, hasil saya menghargai orang lainnya kok ini ya, agak mengganggu kan, bisa jadi waktu melihatnya kayak, kok gini gitu ya. Ya kalau kamu ngerasa itu perlu dirubah, baru kamu akan bisa mulai berubah. Karena kalau kamu nggak ngerasa perlu berubah, dan nggak ada pentingnya untuk berubah, orang mau ngomong gimana pun kamu nggak akan ngerasa perlu berubah. Cuman kamu ingat-ingat aja itu tadi, belum tentu kamu tuh yang paling baik. Ada orang lain yang lebih oke lagi. Menjawab, Amelia? Ya, makasih. Ya. Ingat, nggak ada benar salah. Semua itu hasilnya tentang kepribadian kalian gimana. Tinggal mau dipakai untuk kerjaan seperti apa. Ya. Kalau misalnya ada hasil HRD-nya nggak cocok. Kalau yang kemarin ikut sesi MSDM, saya mungkin pernah jawab ya, kayaknya Nisa waktu itu ada ya. Halo Nisa, ini saya ingat, belum tentu ya kalian nggak bisa berkarir, masih banyak peluang lain asal kalian mau belajar nggak. Kalau pengen tahu yang hasil lain, ya kalian bisa pertimbangkan report karir guide kalau masih bingung karirnya mau kemana. Tapi kalau sudah mantep dengan HRD, ya hasilnya seperti apa, kalian lihat, oke, ini saya, berikutnya saya harus apa, kerjaan apa harus dipilih. Kayak kemarin kalau nggak salah Nisa kan juga ada case-nya adalah ingin di bagian industrial relation, tapi dari hasilnya terlihat kurang oke, malah diarahkan sebagai ke bagian yang lain. Itu realita. Tapi kalau tetap mau ke jalur yang sama, ya usahanya harus lebih besar. Ya. Nah, bagi yang masih belum tahu nih mau ke HR atau enggak, mau apa, atau mau yang lain atau enggak, ya gimana karirnya, ya saran saya ambil report yang karir guide. Di situ akan memberikan gambaran karirnya seperti apa. Saya coba share contoh reportnya. Buat yang masih bingung arahan karirnya, tidak perlu tes ulang ya, sekali lagi, nggak perlu tes ulang. Kalian tinggal nanti kontak ke Ayu untuk minta upgrade. Report yang karir guide itu akan memberikan kalian gambaran pengembangan karir kalian tuh bisa kemana sih. Tidak akan spesifik ke satu jenis pekerjaan, karena pengembangan karir itu luas. Tapi nanti apapun hasil yang kalian dapat, selama pekerjaannya itu membutuhkan apapun yang muncul, nanti yang muncul di sini setiap orang bisa beda-beda. Yang muncul di bawah ini juga bisa beda-beda. Oke? Tapi report ini setidaknya bisa jadi pegangan kalian untuk kalau kerjaan yang mau kalian lamar, ya, membutuhkan salah satu, salah dua, atau malah gabungan semuanya, itu sesuai sama talentnya kalian. Tinggal kalian minat atau enggak, itu lain cerita. Ya, kalau nggak minat ya nggak bisa ngomong. Tapi bakatnya kalian akan ada di situ. Ini report karir guide bagi kalian yang masih belum mantep mau karirnya apa. Tapi kalau sudah mantep HRD, langsung HRD. Nah, di sini reportnya, kalau yang karir guide akan juga memberikan gambaran kompetensi dasar yang banyak dilihat orang ketika bekerja. Kalian tuh kondisinya gimana?
Nggak selalu harus cari yang tinggi semua, karena ada kerjaan yang butuhnya malah rendah. Ada kerjaan yang butuhnya tengah-tengah. Kerjaannya apa dulu? Ya, jangan berkecil hati apapun hasilnya. Peluang di depan tuh banyak. Tinggal kitanya sendiri gimana. Oke? Menjawab atau membingungkan? Semoga nggak bingungin ya. Terima kasih ya Kak Jai. Sama-sama. Thank you, tepuk tangannya Nisa. Sudah gak galau ya karirnya? Udah lebih fix meninggalkan industrial relation atau masih mau di sana? Ini Om Jai, mohon maaf sebelumnya karena kan kemarin di konsulnya buru-buru karena udah maghrib kan Om. Ini saya masih ada pertanyaan. Apa tuh? Kan dari hasil dari yang kualifikasi HRD saya itu yang bagian keadilan sama negosiatornya tuh masih rendah. Kira-kira itu emang masih bisa ditingkatkan lagi atau emang tetap seperti itu ya? Semua tuh bisa berubah. Tergantung kalian. Karena sekali lagi yang Kevin cek itu sikap dan perilaku kalian. Kalau kalian ngerasa itu penting untuk dirubah dan kalian ngerasa perlu untuk berubah, baru kalian akan bisa berubah. Karena nggak ada poinnya kita cerita, oh begini, tapi kalau kalian nggak ngerasa perlu berubah, nggak akan berubah. Jadi misalnya sekarang kayak kamu tadi, keadilannya yang lemah ya. Keadilan yang lemah itu kan pilih kasih kan artinya. Ya, ini banyak yang mungkin bisa relate karena kayaknya bisa jadi kalau lihat dari wajah-wajahnya ini banyak yang muncul keadilannya lemah nih. Ya, nggak apa-apa. Tahu sadari diri dulu kita begitu misalnya. It's okay. Nah, kalau misalnya kerjaannya memang membutuhkan kita adil, nggak pilih kasih, ya mulai sekarang latihan. Mau temen sendiri tapi salah, nggak usah terlalu, ya bukan terus dibaik-baikin, tapi tergantung kerjaan ya. Ada kerjaan yang memang membutuhkan kalian untuk memilah-milah. Ya itu kalian harus memang mau nggak mau keadilannya kurang, itu malah jadi kekuatan. Tapi kalau keadilan memang kerjaannya harus yang saklek, nggak peduli siapa, nggak pilih kasih, ya kalian harus latihan. Mau teman sendiri salah, tegur dia. Jadi kalau peraturannya begini, atau misalnya memang contoh paling mudah, kalian punya makanan, ada bapak, ibu, kakak, adik, temen dekat, ini ada yang kamu nggak suka misalnya gitu ya, atau ada yang kamu memang ini teman baik banget. Latihannya paling mudah, ini paling mudah dan paling receh ya, tapi ini nanti harus kalian latihan terus ya, cari yang lain juga. Kalau beli makanan apa, misalnya belinya 10, ya sudah langsung bagi rata, mau orangnya belum makan seharian, mau orangnya baik, mau apa, 10 ya 10 titik. Kamu makan cuma 1, bisa. Saya masih lapar. Ya, terus? Boleh nggak ambil 1 lagi? Yang lain belum makan kok. Dan ini kan sudah bagi rata 10 orang. Udah, nggak usah minta lagi. Kok ketus sih? Kok galak sih? Sekali lagi balik. Kamu mau jadi orang yang adil nggak? Adil ya begitu. Kalau kamu mau jadi orang yang memang bisa melihat situasi, akhirnya, yaudah, Idam belum makan, Idam sudah selesai makan ya? Kamu masih mau nggak? Nggak deh, aku udah makan kok. Ya udah, nih kamu ambil bagiannya Idam. Orang yang keadilannya kurang bisa melakukan seperti itu. Dia akan bisa melihat situasi bukan berdasarkan keadilan, tapi dia melihat situasi berdasarkan ya siapa dan berdasarkan konteksnya. Kalian merubah satu sisi, akan merubah sisi yang lain. Pasti itu. Kamu mau latihan negosiasi, misalnya. Sekarang kamu ngerasa negosiasinya kurang berani speak up. Tapi belajar untuk speak up. Lama-lama, bisa jadi kepeduliannya atau apanya akan turunnya jadi yang lemah. Kenapa? Karena ya mau speak up ya speak up, udah. Akan ada sisi-sisi lain yang berubah. Tuh. Terus contoh lain lagi, terakhir. Keadilannya naik nih, kalian sudah latihan untuk menjadi orang yang adil. Bisa jadi menghargai orang lainnya malah jadi turun.
pilihan. Kalian mau apa? Mau karirnya kemana? Gak bisa semuanya maunya bagus-bagus semua, gak bisa. Jawab? Menjawab. Om J. Jawab ya. Om J mau nanya satu lagi. Ya. Untuk kapasitas intelijensi itu gunanya untuk apa ya? Dan skor itu pengaruhnya buat apa juga? Itu cuma untuk ngeliat dan nunjukin seberapa besar wadah kecerdasannya kalian. Semakin tinggi angkanya, pada dasarnya kalian itu kalau belajar sesuatu tuh cepet. Tapi kalau nggak pernah latihan, nggak pernah belajar ya sama aja. Mau tangkinya besar nih, ya, tapi nggak pernah diisi air. Ya sudah, cuma sekedar besar aja, tapi ya sudah. Bukan untuk jadi berarti ini saya pinter sekali. Nggak juga, mau pinter iya, tapi kalau nggak pernah terekspos, nggak pernah belajar, percuma juga, sama aja. Tapi setidaknya kalian bisa tahu sebenarnya kalian tuh punya potensi di mana gitu. Oke. Yang belum sempat kebagian, gak apa-apa. Nanti kalau pas ada sesi lagi bisa daftar, ya. Waktu itu saya masih ingat, Nisa bilang belum kebagian sesi ya waktu itu ya. Iya, dari bulan Juli kalau nggak salah. Ya, nanti bisa dicek ke tim kita nanti sesi berikutnya kapan, ya. Tapi buat teman-teman, kalau yang sudah pernah mau ikut lagi silakan untuk belajar. Apalagi kalau kalian yang memang akan banyak berkutat di bidang HRD, menganalisa orang, membaca hasil itu juga kalian penting. Ya, itu perlu kalian latih. Jadi kalau misalnya ada yang belum sempat kebagian hari ini, daftar lagi di sesi yang lain untuk belajar bareng lagi. Yang belum upgrade report, ingin tahu lebih banyak, silakan kontak tim kita untuk unlock report yang lebih lengkap. Kalau dari report yang gratis dirasa cukup, silakan juga. Keputusan semuanya di kalian. Kalian mau melangkah kemana itu semua di kalian. Ya. Semoga dapat insight, semoga lebih dapat pencerahan. Walaupun ini memang siang, cerah banget, ya. Jadi recording kebetulan enggak, karena ini buat dokumentasi sendiri, ya. Jadi nanti kalau mau ada sesi lagi, ikut aja. Kalau mau tahu ada sesi apa enggak, tanyakan saja. Kalau ada teman-teman lain yang juga mungkin belum tahu dan kalian rasa mereka perlu tes, ya silakan kontak tim kita juga untuk diteskan. Ya. Oke, kalau gitu, thank you semuanya. Thank you. Selamat siang, sukses terus ya.